Tadi kita sudah mengetahui faktor-faktor internal eksternal yang memicu perubahan. Ada PE, ST ya. Sekarang kita masuk ke faktor internal. Nah, Greiner pada tahun 1972 memperingatkan manajer dan organisasi bahwa sangat bahaya jika hanya mempertimbangkan lingkungan eksternal saja. Nah, dia menegaskan, Greiner juga menegaskan bahwa banyak organisasi yang mana masalah itu muncul malah dari kendali internalnya di dalam perusahaan. Maka kemudian ketika kita jeli untuk melihat permasalahan internal, maka organisasi bisa mengambil keputusan yang tepat dan dinamika organisasi akan lebih baik. Greiner menyebutkan bahwa organisasi itu berkembang melalui 5 tahap perkembangan yang dapat diprediksi dan setiap tahap membawa serangkaian masalah. Nah, jadi ketika ingin berkembang, pengembangan organisasi itu ada 5. Setiap perkembangan yang terjadi di dalam organisasi akan membawa serangkaian masalah. Yang mana masalah-masalah ini harus dikelola sehingga perkembangan organisasi itu sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan siklus hidup organisasi. Sekarang mari kita lihat satu-satu. Di sini tahapan pertama dalam pengembangan organisasi itu adalah growth through creativity, pertumbuhan melalui kreativitas. Nah, pertumbuhan melalui kreativitas ini, organisasi biasanya disibukkan dengan berbagai hal dalam mulai dari mengidentifikasi pasar dan menciptakan produk baru. Kemudian pendirinya berusaha dalam memikirkan bagaimana teknisnya serta struktur, sistem, dan budaya organisasi yang cenderung informal. Kemudian seiring dengan pertumbuhan organisasi, kebutuhan akan lebih banyak pengetahuan tentang efisiensi manufaktur, sistem yang lebih profesional itu menjadi kendali keuangan. Dan pendekatan yang lain yang lebih formal adalah mengarah kepada krisis kepemimpinan. Karena kenapa? Sesuatu yang belum kuat kepemimpinannya, baik apakah itu aktivitas dalam menciptakan pasar, menciptakan produk, mendesain struktur organisasi, jika tidak ada pemimpin yang mampu mendelegasikan atau mampu mengayomi semua kegiatan-kegiatan tersebut, maka itu akan menjadi masalah di dalam organisasi yang disebut dengan krisis kepemimpinan. Nah, selanjutnya pada tahapan pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan melalui arah atau directions gitu ya. Dalam pertumbuhan melalui arah ini, organisasi sudah mulai membentuk yang namanya pemimpin. Jadi sudah ada pemimpin yang mulai mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi. Namun perkembangan arah ini kadang membuat tatanan nilai tata kelola itu menjadi lebih lama diakibatkan dengan rantai nilai atau rantai organisasi yang terlalu panjang, sehingga sulit mengambil keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang cepat di waktu yang penting. Jadi karena birokrasi ya, berbicara birokrasi, intinya alur atau jalur rantai nilai serta rantai struktur organisasi itu terlalu panjang sehingga otonomi itu sulit untuk didirikan. Nah, muncul di sini krisis otonomi. Selanjutnya pada tahapan ketiga, pertumbuhan dengan pendelegasian. Nah, pertumbuhan dengan pendelegasian ini artinya krisis otonomi tadi sudah diselesaikan masalahnya dengan ada pendelegasian. Misalkan A bertugas bagian ini, B bertugas bagian ini, C melaporkan kegiatannya ke A. Jadi runut dari pendelegasian ini sudah terlihat, tapi nanti akan muncul krisis of control. Kenapa? Atau krisis pengendalian. Kenapa? Karena saat pendelegasian, otomatis karyawan tingkat rendah lebih termotivasi dan manajer beroperasi dalam struktur organisasi yang mereka mulai melupakan tujuan-tujuan organisasi keseluruhan. Karena tadi sudah didelegasikan saja ya, A bertugas untuk bagian ini, B bertugas untuk bagian ini. Otomatis makna keseluruhan tujuan organisasi ini seakan-akan terpecah karena pendelegasian tugas ini. Sehingga di sini muncul yang namanya krisis pengendalian. Selanjutnya pada fase growth through coordinations, yakni pertumbuhan melalui koordinasi yang mengarah pada krisis birokrasi.
Jadi serba salah ya, bukan serba salah sih sebenarnya. Saat kita mulai berubah kepada tahapan yang lebih baik, pasti ada saja beberapa masalah yang mencoba melawan kebijakan tersebut. Nah, tugas kita adalah bagaimana meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut. Sampai pada akhirnya nanti kita tumbuh dengan kolaborasi. Jadi ada mungkin akan muncul lagi krisis yang lain, apakah itu krisis kepercayaan atau krisis apa. Intinya setiap kali pertumbuhan kita menuju lebih baik itu pasti diwarnai yang namanya dengan resistensi. Jadi perusahaan atau orang-orang yang memiliki tugas di bagian itu harus pandai mengendalikannya dan membawa organisasinya menjadi lebih baik. Kemudian jika ada terjadi kegagalan dalam mengenali kebutuhan perubahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara lingkungan internal dan juga eksternal, sehingga hal ini dapat mengakibatkan rusaknya efektivitas organisasi. Kemudian hati-hati juga dengan yang namanya trap of success atau jebakan kesuksesan, di mana jebakan kesuksesan ini bisa membuat kita sulit mengenali kebutuhan akan perubahan. Nah, apa itu jebakan kesuksesan? Contohnya di sini adalah prolonged period of success. Misalnya pada tahapan pertama kita sudah sukses, kemudian kita masuk kepada yang namanya success syndrome. Yakni success syndrome itu kita merasa sangat puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian arogansi, sombong dengan pencapaian yang sudah kita lakukan. Kemudian kita kodifikasi, kemudian kita terlalu terfokus kepada hal-hal yang bersifat internal. Nah, ini dinamakan dengan success syndrome. Harusnya ketika kita sudah sukses, kita harus tidak boleh berhenti belajar dan tidak pernah puas akan apa yang ada di kesuksesan kita. Kita akan terus mencoba hal-hal yang baru yang akan meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, success syndrome ini menyebabkan learning disable. Learning disable adalah ketidakmampuan organisasi untuk belajar hal yang baru lagi. Learning disable akhirnya akan menghasilkan outcome yang buruk. Artinya adalah misalkan decrease customer focus, mengurangi turunnya fokus konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian increase cost, naiknya harga. Kemudian less innovations. Ya, otomatis seperti itu. Ketika kita tidak mau belajar, maka hal-hal baru yang akan kita lakukan itu juga tidak akan menghampiri kita. Kemudian ditambah lagi dengan adanya environmental disturbance atau gangguan lingkungan, sehingga kesulitan juga dalam mengendalikan lingkungan eksternal. Akhirnya berdampak jangka panjang kepada perusahaan declining performance, penurunan kinerja. Nah, penurunan kinerja ini akhirnya organisasi menolak bahwa penurunan kinerja mereka disebabkan oleh learning disable. Kemudian akhirnya mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang sebelumnya, tidak pernah mau belajar, kemudian sombong dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka tidak tidak mengambil ibroh atau pelajaran dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Akhirnya outcome-nya juga sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, penurunan outcome. Kemudian tidak memahami lingkungan, tidak bisa alignment dengan lingkungan. Nah, di sini adalah dead spiral ya. Kalau misalkan kita masih bertahan pada kondisi ini, organisasi akan terus berada pada kondisi yang tidak baik. Makanya jangan sekali-sekali organisasi itu learning disable, harus bisa learning able. Sama juga dengan teman-teman, maka jangan pernah untuk malas untuk belajar, karena ketika kita sudah learning disable dalam segala hal apapun, menganggap bahwa kita sudah pintar, menganggap kita bahwa apa yang kita capai pada sebelumnya ini sudah sangat puas dengan apa yang kita lakukan, kemudian sombong, maka ilmu itu tidak akan pernah masuk, ilmu baru itu tidak akan pernah mau masuk ke dalam diri adik-adik. Seperti itu ya pengibaratannya. Kemudian berlanjut kepada agenda perubahan dan memformulasikan agenda perubahan.
Hal ini dimulai ketika individu notice atau memperhatikan dan menanggapi apa yang mereka anggap sebagai sebuah peristiwa itu menjadi sumber untuk terjadinya perubahan di dalam organisasi. Apakah nanti peristiwanya internal ataupun eksternal, itu dianggap sebagai sebuah gambaran atau signal untuk dilakukannya perubahan. Nah, tetapi kadang ketika individu sudah menyadari adanya perubahan karena kita bekerja di lingkup organisasi, ada level di mana orang-orang di atas kita atau pemimpin-pemimpin kita terlambat dalam menyadari perubahan ini. Karena kenapa? Yang pertama itu lack of diversity on functional background, artinya adalah kurangnya keberagaman di latar belakang fungsional dan pengalaman anggota tim puncak. Jadi kalau misalkan tidak beragam, homogen ya individu yang berada di dalam organisasi, itu juga terlambat organisasi menyadari bahwa butuhnya ada perubahan. Maka menjadi berbeda di dalam organisasi itu penting untuk memberikan signal kepada pemimpin, kita butuh berubah nih. Nah, gitu. Sinyal-sinyal seperti itu bisa dihadirkan oleh orang yang beragam di dalam organisasi, tapi masih sama-sama menggapai tujuan organisasi yang sama. Jangan sampai keberagaman kita di dalam organisasi ini malah membuat tujuan-tujuan baru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh organisasi. Selanjutnya, lack yang kedua adalah kemampuan atau komitmen mereka terhadap ideologi yang dibangun oleh organisasi ini sudah tidak kuat gitu. Jadi lebih mengarah kepada perbedaan pendapat yang tidak ada hasilnya, perbedaan pendapat yang tidak ada ujungnya, dan tidak berakar kepada ideologi dari organisasi itu sendiri. Kemudian sebenarnya secara aktif dalam bagaimana kita memperdebatkan beberapa hal yang menjadi pertentangan di dalam organisasi itu seharusnya bisa dijadikan sebagai dijadikan sebagai pelajaran bagaimana kita menangkap peluang dan juga ancaman untuk pembenaran. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, seharusnya perbedaan pendapat ini tidak berlarut, tapi ketika ada perbedaan pendapat, sama-sama introspeksi sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam organisasi. Apakah dengan adanya perbedaan pendapat ini menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan kinerja organisasi atau malah jadi ancaman. Nah, itu harus diperhatikan.